Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Marilah bersama kita simak penjelasan Bapak dalam materi tema 1, yaitu lanjutan dari materi yang kemarin atau minggu lalu yang Bapak sampaikan di pelajaran yang di subtema 1. Untuk pada pagi hari ini yaitu di subtema kedua. Pada subtema 2, yang pertama kita akan pelajari yaitu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3 anak-anak, yaitu adalah dengan cara bertelur atau yang disebut ovipar. Kemudian yang kedua yaitu melahirkan. Yang ketiga yaitu bertelur atau bertelur kemudian melahirkan atau ovovivipar. Hewan-hewan petelur itu memiliki beberapa ciri, yaitu antara lain memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh, burung, ikan, reptilia, dan katak. Yang berikutnya adalah hewan-hewan yang melahirkan itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan ini tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Berikutnya adalah pelajaran PS. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Artinya, apabila lingkungan sekitarnya itu berupa daratan, biasanya kegiatan ekonominya adalah berupa pertanian, ladang, perkebunan, dan sebagainya. Apabila kalau misalnya suatu negara itu dominan di geografisnya adalah berupa perairan, maka biasanya mata pencarian utamanya adalah nelayan. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencarian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Nah, ini kawasan yang di negara Thailand, mereka biasanya memiliki kegiatan ekonomi berupa pertanian karena kondisi geografisnya berupa gunung dan dataran. Sehingga di negara Thailand mayoritas atau kegiatan ekonominya adalah pertanian. Kemudian bahasa Indonesia. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat di dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan saksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Ya, ide pokok dari teks laporan berikut adalah hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidup berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Ini dapat kita temukan di alinea pertama dari paragraf tersebut. Ya, kita bisa lihat di baris pertama atau di bagian pertama dalam laporan tersebut. Penerapan nilai sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang pertama adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Jadi pembuatan patung itu disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda.
Teknik-teknik pembuatan patung antara lain 1. Membutsir, 2. Memahat, 3. Mencetak, 4. Konstruksi. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras, seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Perkembangbiakan hewan secara pipipar itu adalah dengan cara melahirkan. Ini artinya embrio atau calon anak tadi berada atau tumbuh di dalam tubuh rahim induknya. Ini secara melahirkan atau disebut pipipar. Dengan secara opipar atau cara bertelur, embrio atau calon individu itu yang baru tumbuh di dalam telur, ya, berada di dalam cangkang telur, ya, yang dikeluarkan dari tubuh induknya. Itu pengertian dari perkembangbiakan secara opipar. Perkembangbiakan secara opopipipar adalah dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Bagaimana cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan? Langkah-langkahnya adalah 1. Membaca laporan dengan saksama. 2. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari laporan. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari, misalnya 1. Melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. 2. Mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. 3. Mengikuti pemilihan ketua kelas dengan tertib. 4. Tidak memaksakan suatu kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti oleh seluruh anggota. Kemudian bagaimana caranya kita menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan? Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Artinya tidak dibuat-buat. Jadi teks laporan itu memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kemudian yang kedua, kamu dapat menggunakan kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan tersebut. Kemudian berikutnya adalah kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara. Seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu disesuaikan dengan kondisi geografisnya, ya. Nah, jadi mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia bergerak dalam bidang pertanian, karena dengan komoditas utama seperti padi, kemudian kelapa sawit, tebu, kopi, kemudian kakao, ya, bahan pembuat coklat, gitu ya, teh, karet, dan tembakau. Nah, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan terbesar dari negara Brunei Darussalam. Seperti kita ketahui, minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi dalam memenuhi kegiatan manusia sehari-hari, ya, termasuk kita menggunakan kendaraan bermotor juga menggunakan sumber energi berupa minyak bumi dan gas alam. Singapura, ya, memiliki perekonomian yang lebih maju dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, ya. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Nah, bagaimana kegiatan dari negara-negara berikut ekonominya? Ya, tentunya nanti kalian akan mencari sumber-sumber informasi di buku kalian, ya. Nah, berikutnya anak-anak, bagaimana kita merancang sebuah pembuatan patung? Yang pertama, kita membuat sketsa atau pola. Ya, tentukan kita membuat pola, membuatkan sketsa dulu sebelum kita merancang sebuah patung. Kemudian yang kedua, memilih alat dan bahan yang sesuai. Bahan yang kita gunakan disesuaikan dengan jenis patung yang akan kita buat. Misalnya ada juga yang membuat dengan bahan tanah liat, ya, batu,
kayu, dan sebagainya disesuaikan dengan patung yang akan kita buat. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan yang sesuai. Ya, apabila menggunakan bahan yang keras, tentunya kita menggunakan teknik memahat. Ya. Kemudian yang berikutnya itu membuat kesimpulan dalam teks laporan. Ya. Pertama yang kita lakukan adalah membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi yang penting dalam teks tersebut dan buatlah kesimpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Menegakkan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sila kelima Pancasila, yang pertama bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang keenam, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Baik anak-anak, menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Karena dengan menabung, kita melatih kita untuk hidup hemat. Baik anak-anak sekalian, demikian penyampaian materi yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Dalam materi tema 1, subtema 2. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bisa dapat diterima dengan baik oleh kalian. Dan apabila masih ada yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan kalian atau kita diskusikan dalam grup WA kita. Dan jangan lupa anak-anak, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan salam buat orang tua kalian di rumah. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat menjalankan kembali aktivitas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.